berdasarkan tesis PhD saya ya, bahwa sebenarnya belajar bahasa itu tidak payah ya. Kita mengajar bahasa itu tidak payah, mudah sekali. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah mengembangkan imajinasi kreatif pada pelajar-pelajar kita. Apa yang dimaksudkan imajinasi kreatif? Kita lihat, apa itu imajinasi kreatif? Imajinasi kreatif terbagi pada 5. Yang pertama, kelancaran atau fluency. Yang kedua flexibility. Yang ketiga, pilihan alternatif. Yang keempat, asli original. Yang kelima, dikerjakan dengan rinci, tekun dan cermat atau elaboration. Imajinasi kreatif itu sangat penting dalam sebuah proses pengajaran bahasa. Yaitu apa? Dengan kita berimajinasi, pada imajinasi. Imaging, kan imaging? Hah? Imaging kan? Sebelum kita mengajar, kita harus imaging. Apa imaging? Kita menggambar, kita berfikir lebih jauh. Namanya imaging. Kreatif apa kreatif? Hah? Secara kreatif. Mudah saja. Bagaimana kita menggunakan karya-karya kreatif seperti sajak, cerpen, dan bentuk sastra dalam pengajaran bahasa. Seperti saya sudah sebutkan tadi, semua orang akan suka ketika membaca sajak. Suka tak? Suka. Yang kecil suka, yang besar semua akan suka. Oleh karena itu, dengan kita menggunakan imajinasi kreatif ini, kita akan menyebabkan pengajaran pelajar kita akan suka untuk belajar. Kalau mereka dari awal tidak suka, berarti mereka tidak akan dapat belajar dengan baik. Apa benda yang dimulai dengan suka, dengan berminat, mereka akan mendapat efek dan implikasi yang baik. Ya kan? Kita mengajar dengan baik, mereka juga dapat menerima dengan baik. Oleh karena itu, imajinasi kreatif sangat penting. Contoh, ketika kita mengajar, kita akan sebut ayam. Ayam pada pelajar kita, sebut ayam yang kita selalu sebut apa yang mereka pernah lihat. Kerbau, lembu, ya kan? Jangan sebut pelanduk. Karena mereka tidak pernah mengenal pelanduk. Sebut pelanduk, mereka kenal tak pelanduk? Tidak kenal. Harimau, mereka pernah jumpa tak harimau? Tidak pernah. Bahkan gajah, kita jangan sebut benda-benda yang mereka tidak pernah lihat dengan mata mereka. Kenapa? Jika kita sebut contohnya kita mengajar di 3 wilayah ini, kita sebut dengan kereta LRT. Atau kereta bawah tanah, kereta api bawah tanah. Mereka tidak dapat membayangkan kereta bawah tanah itu. Tapi jika kita sebut kereta kosong, bus itu mereka berapa membayangkannya. Kenapa? Mereka pernah melihat. Setelah mereka tahu mereka pernah melihat, mereka dapat apa? Berimajinasi secara kreatif. Untuk mengajar anak-anak mula-mula sebut ayam. Kita tidak boleh mengajar mereka secara hafalan. Ayam. Mereka cuma pandai menyebut ayam. Tetapi kita harus mengajar mereka mengenal dulu apa itu ayam. Bagaimana mereka dapat mengenal? Mereka dapat mengenalnya secara imajinasi kreatif mereka. Mereka otak, tiap manusia ada otak kan? Nah, otak mereka ayam. Mereka adalah ayam macam tu. Mereka tempat, berkukuh pagi-pagi. Itu adalah ayam. Ya kan? Sebelah itu mereka apa? Aku boleh ajar mereka A-Y-A-M ayam. Begini ayam. Dan bentuk ayam begini. Sehingga mereka dapat berimajinasi secara kreatif. Ini secara mudah kalau kita mengajar mereka budak kelas 1 ya. Dan berikutnya kalau satu lagi, mengapa ketika mengajar yang anak lebih besar lagi, mengapa kita tidak mengajar menggunakan sastra apa saja?
salah satu penyebab rusaknya bahasa di rumah kita, salah satu sebabnya apa? Karena budak tidak mau belajar bahasa Melayu. Betul tak? Betul tak? Budak tidak suka pada bahasa Melayu. Mengapa budak tidak suka bahasa Melayu? Mengapa? Mengapa budak tidak suka? Karena tidak menarik. Mudah saja. Karena orang tidak suka karena tidak menarik. Tidak ada perhatian. Tidak ada ketertarikan terhadap mata pelajaran itu. Saya tidak suka dengan sesuatu mata pelajaran karena saya tidak suka cara guru itu mengajar. Kalian juga macam itu kan? Suka tak kalau dulu tidak suka bahasa Melayu kan? Kenapa? Tidak suka cara mengajar, bukan tidak suka pada guru ya. Tidak suka cara guru itu mengajar. Oleh karena itu, teori baru yang saya kemukakan ini yaitu dengan menggunakan imajinasi kreatif. Bagaimana kita menggunakan bentuk-bentuk kreatif? Ada kreatif. Saja ini adalah tulisan kreatif. Kalau kita kreatif itu, hal tidak kreatif adalah bentuk sains. Seperti kalau kita belajar 1 campur 1 jadi berapa? 2. Tapi bentuk kreatif tidak 1 campur 1 tidak semestinya jadi 2. Ya kan? 1 campur 1 mungkin jadi 4, mungkin jadi 6, mungkin jadi 10. Kalau kita sebut ayam kan? Kalau kita belajar secara tidak kreatif, ayam itu cuma ayam yang kita makan. Tapi secara kreatif, ayam itu bukan sekadar ayam itu saja. Ibu ayam, orang menjaga pelacur, ayam kampus, ada ayam kampus, ayam sekolah, yaitu perempuan murahan, perempuan yang jadi pelacur di mereka sekolah, ayam universiti, ya kan? Ayam lain lagi. Berarti ayam tu boleh interpretasi, boleh menafsirkan ayam tu dengan kreatif kita dengan pelbagai makna. Tapi dengan sains, kalau sains ayam itu cuma satu benda, ayam sejenis binatang yang berkaki 4, berbulu, yang boleh dimakan, itu ayam. Tapi secara kreatif ayam itu boleh kita tafsirkan dengan beribu makna ayam itu sendiri. Baiklah, kita lihat berikutnya. Kita lihat imajinasi yang pertama, kelancaran. Yang pertama, kita dapat berfikir secara kreatif. Yang pertama apa? Kelancaran. Apa kelancaran? Prinsip apa? Apa kelancaran? Kelancaran itu bagaimana? Kita ketika guru mengajar di depan tu, guru jangan membaca. Itulah yang tidak betul. Sebelum mengajar, tolonglah membaca lebih dahulu di rumah. Ketika kita mengajar, kita menggunakan buku, kita menjadi tidak lancar. Kita mengajar, ketika guru itu harus betul-betul lancar mengajar, dapat betul-betul menguasai ilmu yang kita akan mengajar. Contoh hari ini kita akan mengajar tentang kata nama. Atau kita mengajar tentang kata nama, kita harus betul-betul menguasai tentang kata nama dalam bahasa Melayu. Kata nama adalah sejenis golongan kata dalam bahasa Melayu. Salah satu jenis golongan kata dalam bahasa Melayu. Kata nama terbagi pada berapa jenis. Kita harus melancarkan diri kita sebelum kita berbagi ilmu pada pelajar-pelajar kita. Kadang-kadang guru mengajar melihat buku ini. Lihatlah, itu kita boleh lihat itu. Guru juga membaca di sini. Anak murid juga melihat di sini. Tapi kita tidak pernah mengurai mereka yang paham. Mudah saja. Kalau kita teori ini, ketika guru mengajar yang menggunakan buku, menurut buku, guru membaca buku dengan guru mengurai, kan boleh paham. Guru mengurai itu lebih paham. Oleh karena itu yang pertama harus ada kelancaran. Yang kedua, fleksibel. Apa fleksibel? Fleksibel itu apa fleksibel? Yang berikut adalah pilihan asli. Kita lihat uraian lebih lanjut ya.
Yang pertama, berikan basis imaginasi kreatif, yaitu keterbukaan terhadap emosi-emosi dalam dirinya. Oleh karena itu, sebelum saya berceramah tuan, saya pertama kali saya memberi apa? Semua saya berceramah mana saya harus baca saja. Karena saja itu salah satu pembangkit emosi kita, semangat kita. Ya kan? Saya selalu dimulai dengan saja atau dengan semangat yang tinggi. Kalau saya tidak bersemangat, mesti kalian ngantuk tak? Ngantuk kan? Yang pertama kita harus apa? Keterbukaan terhadap emosi-emosi dalam diri, itu spontan tanpa hambatan itu. Seperti kita baca saja dengan bersemangat, kita bercakap dengan bersemangat, menggunakan suara yang betul-betul, sebutan dengan betul-betul. Yang kedua, rasa ingin tahu, ingin menjaga lingkungan senang dan bertualang, yaitu kita harus mengemukakan kepada anak murid kita rasa ingin tahu mereka. Informasi yang baru seperti saya uraikan pada kalian tadi. Mana ada Melayu di Afrika Selatan? Tidak pernah tahu kan? Melayu Afrika Latin tidak tahu kan kata bahasa Melayu ada di Amerika. Itu adalah kita harus petualang. Belajar kita tuh harus tadi contoh pada yang terdekat dan kita bagi petualang. Kita harus membagi cita-cita pada pelajar kita. Jangan, kamu nanti besar jadi apa? Ya kan? Contoh kita belajar tarikat. Saya jadi kru naiknya. Ya kan? Kru naiknya tu bergerak kan? Jadi bergerak. Itu adalah suatu yang tidak baik ya. Sebenarnya kita harus bagi motivasi pada pelajar kita. Oh bagus, ingin jadi guru tu harus rajin membaca, berusaha, bertekun, ya kan? Itu salah satulah. Kita juga harus memberi informasi pada pelajar kita tentang petualangan ilmu-ilmu yang terbaru. Yang ketiga, penuh imajinasi. Ini penting itu. Imajinasi, kita harus bagi mereka imajinasi. Sebenarnya orang Melayu sudah bijak ya. Beribu tahun dulu orang Melayu sudah pandai buat wow, tak wow. Sudah pandai berimajinasi buat wow. Mengapa wow boleh terbang di atas angkasa? Tapi imajinasi orang Melayu kita sekadar buat wow saja. Buat wow, buat layang-layang saja. Tetapi berhenti sampai segitu saja. Beza dengan orang Eropa, ya kan? Mereka berimajinasi daripada wow itu pada tuyul, tak ada tuyul, tahu rama-rama, mereka menjadi wow. Yang mana ambil tiru wow, kita teori wow itu menjadi kapal terbang. Lihat, kapal terbang dengan wow itu sama teorinya. Cara buatnya sama tak? Tulang belakangnya bagaimana? Tapi orang Melayu kita berhenti sampai situ aja, tidak pernah berimajinasi lebih pada itu layang-layang itu. Kenapa orang Melayu kita tidak buat kapal terbang? Sebenarnya kita ada alat semua ya kan? Besi kita ada, barang-barang kita ada semua. Kita tidak dapat berimajinasi. Kenapa kita tidak dapat berimajinasi? Karena kita tidak ada ilmu. Berikutnya, berpikir intuitif menggunakan firasat dalam pemecahan masalah. Contohnya dalam menyelesaikan suatu persoalan, kita harus tanya pada anak murid kita kan. Lepas kita mengajar, kita mesti tanya, ada pertanyaan, ya kan? Tentang bahasa. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bagi pertanyaan pada mereka, ya kan? Bukan sekadar berhenti sampai situ. Bagi pertanyaan yang kontemporer. Apa kontemporer? Yang kontemporer yang berlaku, yang isu-isu semasa. Jangan kita membangkit isu yang 40 tahun dulu, menunjukkan pada mereka yang budak zaman sekarang. Mereka tidak ada kontemporer di situ. Fiqh saja ada fiqh kontemporer, ada fiqh. Kita fiqh dah. Ada kita fiqh kontemporer sesuai dengan zaman dan masa. Begitu juga dalam pengajaran bahasa. Berikutnya, berfikir bebas, tidak menerima begitu sahaja dari otoritas. Kadang-kadang kita tuh pakai sistem hafalan, itulah yang saya tidak suka ya. Kita boleh hafal Al-Quran habis, tapi ilmu macam ini tidak boleh hafal. Kita harus mengembang ilmu.
Contoh kata nama am. Kita suruh pelajar kita mengembang sebanyak mungkin kata nama am yang mereka pernah lihat. Kadang-kadang kita terpaksa kata nama am segini saja, tidak memberi kebebasan mereka berfikir bahawa kata nama am itu lebih banyak lagi. Kata nama am, sungai Patani, sungai itu kata nama am, Patani itu kata nama khas. Tapi sungai Patani akan menjadi kata nama khas karena sungai dan Patani. Jalan kata nama am, tapi jalan haji sulung itu akan menjadi kata nama khas karena mengkhaskan pada seseorang. Yang mengkhaskan pada seseorang, tidak mengamkan seseorang. Contohnya si fulan akan menjadi kata nama am, tapi Muhammad akan menjadi kata nama khas. Ya kan? Kursi ini menjadi kata nama am, tapi kursi Abdullah ini akan menjadi kata nama khas. Kursi ini milik Abdullah, ya khas. Kita bagi ruang kebebasan yang seluas-luasnya kepada anak murid kita. Ya kan? Bukan kita hanya membatasi gitu aja. Betul-betul anak murid kita memahami. Tapi sebelum anak murid kita memahami, kita harus juga menyuruh guru kita memahami. Ini guru tidak paham, mengajar murid lebih agak tidak paham. Ya kan? Itu adalah salah satu yang berlaku betul. Yang enam, keterlibatan pribadi terhadap tugas yang diminati, yaitu contohnya pelajar-pelajar kita kan yang berminat anasyid, kita mengembang mereka pada sebenarnya kreatif itu semua orang berminat ya, karya kreatif. Karena kata saya selalu ya, ketika kemana saya mengajar teori saya ya, saya bahwa kenapa tidak menggunakan kreatif ini dalam mengajar. Contoh baca aja sajak mudah-mudah ya, mengajar sajak mudah-mudah, kita lepas itu kita memperkenalkan pada anak murid kita. Contoh sajak yang atau pantun atau apa yang mudah-mudah, nanti tunjukkan ini menjadi menjadi apa ya kan. Contohnya sajak saya baca tadi kan, seperti wajah dengan wajah satu, wajah tidak sama. Wajah itu menjadi satu perkataan, wajah, ya kan? Kalau wajah itu menjadi kata ganda, maknanya sudah beza antara wajah dengan wajah. Maknanya beza jauh antara wajah dengan wajah. Satu perkataan ajar, mengajar sudah berbeza maknanya. Ajar dengan mengajar, belajar sudah berbeza maknanya ketika diberi imbuhan. Oleh karena itu setiap mengajar harus memberi informasi yang tidak terbatas pada anak murid kita. Harus menguasai semua aspek yang kita akan ajar, yang ada kaitan dengan kata nama, harus ada kaitan dengan kata-kata yang kata kerja, kata adjektif, ya kan? Dan kata bantu, kata sambung, kata apa, ya kan? Harus ada kaitan. Bukan sekadar kata nama, kita hanya kata nama, tapi kita harus mengembang kata nama itu menjadi kompleks, jadi pelbagai. Kalau begitu, jika kita baca satu saja tidak cukup, kita ambil contoh lagi satu. Mungkin kita ambil pantun, kita ambil cerpen, kita ambil syair, kita ambil sloga, yang lain-lain lagi untuk menjadi satu bahan media dalam pengajaran. Jadi sesuatu yang menarik. Mungkin salah satu melatih tata bahasa, kita juga melatih skill yang lain. Kalau pengajaran bahasa itu ada berapa skill? Ada keterampilan, ada berapa? Yang pertama, kita melatih mereka membaca. Yang kedua, kita melatih mereka mendengar. Yang ketiga, kita melatih mereka memahami. Yang keempat, kita melatih mereka menulis. Yang kelima, kita melatih mereka mengenal apa itu tata bahasa yang ada dalam ayat-ayat sajak-sajak itu. Bagaimana kita membina sajak itu menjadi bentuk tata bahasa yang sempurna. Ada 5 keterampilan yang kita ajar pada mereka. Bukan sekadar membaca saja, itu tidak betul.
tentu tidak bermanfaat apa-apa untuk mengajar. Kita akan melihat 2 tahun lagi anak-anak kita, anak-anak di sekolah tadika kita sama pandai dengan sekurang-kurangnya tadika di sekolah atau sekolah rendah di sekolah di Malaysia. Ya kan? Karena dengan kita merubah teori baru ini, cuma kakak-kakak buat nanti ya, adik-adik kakak buat bahwa coba ambil saja baca, tak mesti anak murid akan ketawa, ya kan? Suka, mesti suka kan? Karena mereka tidak pernah dengar. Tapi kalau lama-lama mereka akan menjadi menarik. Sedap aku baca. Masuklah aku. Malam-malam akan menjadi rajin. Itu secara psikologi ya. Secara psikologi bahwa kita sudah dapat menghipnotis. Dapat menarik pelajar kita untuk belajar bahasa Melayu untuk mereka minat. Karena kalau mereka tidak berminat, mereka tidak akan pandai. Kalau mereka berminat, mereka akan pandai, ya kan? Itu sudah sunatullah ya. Minat akan pandai, ya kan? Kalau kita tidak kenal, tidak akan bercinta, ya kan? Saya tidak kenal sama awak contohnya, tak mungkin akan ada rasa cinta. Begitu juga bahasa. Kalau dia tidak kenal bahasa, tidak suka, tak mungkin dia akan cinta pada bahasa itu sendiri. Itu karena kita sebenarnya semua pandai buat ya dalam kelas ini. Cikgu, ustazah semua yang ada tadika semua pandai. Ilmu itu sudah ada. Cuma kita tidak tahu cara untuk menggunakannya saja ilmu itu. Oke. Sampai jam berapa nih? Lihat bagaimana guru ya, cabarannya. Kesediaan guru dalam menghadapi globalisasi. Apa globalisasi? Berapa globalisasi? Tak tahu globalisasi. Dunia tanpa sempadan. Dunia tanpa sempadan itu namanya globalisasi ya. Dunia tanpa batas. Dunia yang tidak pernah batas. Sekarang nanti masuk ASEAN nanti, kita sudah tak usah buat pasport lagi pergi situ satu negara. Kita cuma pakai IC saja, kita sudah pergi semua negara. Kalian boleh kerja kemana-mana ya kalau kalian ada kemampuan, ada kepandaian. Inilah cabaran guru juga tadi. Bagaimana cara mengajar ini guru ini bagaimana dan mengajar itu harus tahu globalisasi. Informasi sebanyak mungkin. Ada ilmu di dada. Ilmu itu bukan sekadar sekolah saja. Kita membaca juga adalah ilmu. Internet kan? Sekarang semua informasi ada di internet. Kita tahu apa-apa buka di Google. Guru Google tahu semua kan? Tapi kita tidak bukalah by Facebook saja. Kan? Main itu saja, lihat itu saja, tapi tidak lihat yang berguna-berguna, ya kan? Ini adalah fenomena yang berlaku. Yang kedua ada pemekesanan kurikulum sekolah, pengurusan pendidikan, peranan pendidik, peranan pelajar, peranan ibu bapa, peranan ICT. Saya reka saja ya. Ya tadi sudah itu, yaitu juga kurikulum. Itu apa kurikulum? Aktiviti luar sekolah juga harus juga mendamping ya. Aktiviti yang mudah saja. Bagaimana kita mengguna di kelas kita itu. Contohnya, Kak Lim mengajar bahasa Melayu, dia menggunakan bahasa Melayu baku dalam kelas itu. Kalian juga menggunakan bahasa Melayu baku, aktif berbicara dalam kelas. Contohnya mengajar sejarah juga menggunakan bahasa Melayu. Anak murid juga kita membiasakan menggunakan bahasa Melayu baku. Lama-lama dia akan meningkat. Ini kadang-kadang guru malu ya, malu guna sebagai bahasa ikhlas. Assalamualaikum semua anak murid, apa kabar? Malu macam tu ya kan? Biasa, Assalamualaikum, apa khabar semua ya kan? Kenapa tidak guna baku jadi baku sikit sekurang-kurangnya untuk masa depan mereka, masa depan bahasa Melayu juga ya. Bahasa dialek ini tidak akan habis sampai bila-bila. Masa tani kita kan tidak akan habis, tapi baku itu akan kita tidak faham lah. Contohnya kalau saya khawatir macam ni lah. Kalau kita terbiasa dengan menggunakan dialek ini, kita akan tidak pandai hambak dengan orang-orang lain kan. Contohnya pergi Malaysia, orang Malaysia sudah tidak faham apa yang kita cakap. Pergi Indonesia, orang Indonesia sudah tidak faham apa yang kita cakap. Pergi di situ orang tidak faham. Karena hanya kita menggunakan dialek ya. ICT ini
juga sangat penting ya. Teknologi ini sangat penting sekali. Kenapa teknologi? Teknologi ini dapat mengetahui semua informasi yang ada. Contohnya, sekarang saya nak tahu orang Melayu di Amerika, saya tidak usah pergi di sana, ya kan? Saya tidak usah pergi di Amerika, tapi saya sekadar lihat di dunia, di internet, bahwa oh, di Amerika ada orang Melayu gitu, ya kan? Saya nak tahu orang Melayu di mana-mana, juga kita akan melihat bahwa orang Melayu di situ ada di internet negara itu. Dalam pengajaran bahasa juga tidak semestinya kita tuh ada, tidak, kadang-kadang alasan macam ni. Saya pergi ceramah, alasan guru tuh tidak ada media, tidak ada apa, buku, tidak ada apa. Sekarang kita lihat di internet ada sajak, ada cerpen, ada puisi, ada apa. Bahan-bahan pengajaran itu sangat banyak, ya kan? Kita boleh menggunakan kesempatan itu untuk mempelajari bahan itu, dan kita dapat mengajar pada anak murid kita. Sekarang budak-budak sudah pandai menggunakan komputer ya. Ajar mereka, cari ya, negara ini, lihat jumlahnya, boleh menggunakan berapa. Sekarang bahasa, boleh menggunakan bahasa Melayu, bahasa apa, Inggris, bahasa Thai, bahasa apa, boleh ubah di bahasa ke apanya. Ini salah satunya. Masa dah habis ya. Mungkin kita diskusi lah lepas ni. Teori mudah-mudah, ingat tak teori saya? Mengajar bahasa itu dengan menggunakan sastra, menggunakan sajak, cerpen, pantun, dan lain-lain lagi dalam pengajaran. Kenapa? Karena pelajar-pelajar akan menarik sekali ketika kita menggunakan itu. Saya sudah mencuba ya, menggunakan sajak ketika saya ceramah pada budak-budak sekolah rendah. Semua menganga mula, karena suka dengan nada sajak itu. Saya mengajar budak-budak sekolah menengah, mereka juga suka. Saya mengajar sekolah universiti, budak-budak juga suka. Inilah medium yang sangat menarik dalam pengajaran bahasa yang terbaru. Itu dengan menggunakan sastra, sajak. Sastra itu maksud sajak, cerpen, pantun dan lain-lain lagi dalam pengajarannya. Setelah kita menggunakan itu, kita akan dapat warna baru ya, aluran-aluran baru bahwa budak-budak akan menarik pada bahasa Melayu. Yang pertama yang kita dapat, budak-budak akan rasa suka, menarik. Yang kedua, apa yang kita lihat? Budak-budak ingin mengetahui, ingin membaca juga seperti itu. Karena budak-budak itu mudah sekali pengaruh, sehingga ingin membaca, ingin mengetahui, ingin tahu maknanya. Oleh karena itu, semua skill, semua keterampilan yang ada dalam pengajaran bahasa Melayu, kita akan memperolehi, kita akan mendapatkannya. Yang pertama, skill apa? Keterampilan mendengar. Yang kedua, keterampilan membaca. Yang ketiga, keterampilan memahami. Yang kelima, keterampilan menulis. Yang keempat, yang terakhir, keterampilan tata bahasa. Kita akan dapat 5 sepenuhnya, mereka penuh dalam pengajaran. Kadang-kadang sekarang ini kita hanya mendapat 1-2 aja skill. Kita tidak dapat semua skill itu. Faham? Jam berapa sekarang? Jam 9.40. 20 minit lagi mungkin kita sesi pertanyaan ya. Saya akan baca kesimpulannya. Dunia tanpa sempadan ini memaksa industri pendidikan di negara-negara Nusantara untuk melalui era transformasi yang sangat dirasai gelombangnya. Imajinasi kreatif sangat berkait dengan cara fikir kreatif dalam menciptakan suatu idea.
Pendidikan berbasis imajinasi kreatif merupakan model baru dalam dunia pendidikan yang mewujudkan generasi baru yang dapat menggunakan imajinasi kreatif sesuai era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan cubaan. Ya kan? Kita menggunakan imajinasi kreatif, kita dapat hambat arus globalisasi, ya. Sebenarnya dunia pendidikan semakin hari semakin berkembang sehingga guru yang profesional harus dapat mengikuti arus kemajuan ini juga. Pengembangan pendidikan di Nusantara yang semakin pesat ini adalah hasil daripada minat ibu bapa yang tinggi terhadap pengembangan pendidikan dan persekolahan anak-anak. Mereka baik di peringkat prasekolah, pendidikan rendah, menengah dan juga di institusi pendidikan tinggi. Kesadaran tersebut adalah implikasi pada kesadaran mengenai kepentingan pendidikan bagi memajukan diri dalam menghadapi cabaran kehidupan yang semakin sengit. Dengan kita ada ilmu pengetahuan yang betul-betul mendalami, kita menjadi satu peluang ekonomi pada kita, ya. Kita belajar, itu memang belajar itu adalah kewajiban, ya, menuntut ilmu. Tapi dengan kita menguasai bahasa Melayu juga kita menjadi satu bentuk komersial. Atau mana tahu bentuk komersial? Bentuk modal di dalam diri kita. Ada modal, kan modal. Modal tanpa menggunakan duit, itu kita ada ilmu bahasa itu sebagai modal dalam menghadapi dunia di ASEAN, masuk ASEAN, komuniti ASEAN ini. Sekurang-kurangnya kita pandai 2, 3, 4 bahasa, ya. Yang pandai-pandai betul mungkin pandai bahasa Thai, pandai bahasa Melayu. Nanti pengusaha Malaysia datang rumah kita nanti, kita akan menjadi seorang translator, penerjemah yang baik. Kita akan menjadi menjadi macam-macam, ya, pekerjaan yang menguntungkan kita kalau kita betul-betul menguasainya. Baiklah, dalam masa 10 minit lebih lagi kita ada sesi pertanyaan, ya. Nak tanya saya apa, saya menjawab. Lebih seronok lagi, ya. Ya, baiklah, saya buka peluang pertanyaan. Sejak, ya, bercakap setengah 40 minit ni sejak saja. Tadi baru pukul 9, ya. Pukul 10, ni sudah 11.42 asal. Cepat sekali masanya berjalan. Okey, tidak rugikan masa. Saya menjemput kalian untuk bertanya apa yang tidak faham. Saya uraikan kali ini. Lelaki 2 orang, perempuan 2 orang. Silakan. Cepatlah bertanya. Saya ada satu soalan kepada Jod. Soalannya jadi dialek tani sikit. Macam mana tu kita sebagai orang petani yang berada di bumi petani ini nak petani nak dapat mengatasi bahasa yang dikatakan bahasa orang Melayu seluruh dapat apabila kita bercakap. Maknanya memang soalan ni tentang kata macam mana kita nak dapat ilmu pengetahuan dan bahasa Melayu betul-betul katanya bahasa Melayu tengok. Sedangkan kita berada di tani ni, ikutlah di mana saja, dan kita tak ada belajar di Indonesia atau tak ada belajar di Malaysia atau tanah Melayu lain. Macam mana boleh tak doktor cuba beri pandangan kepada kami semua supaya
kami boleh dapat manfaat dan boleh dan tahu cara untuk nak belajarkan ilmu bahasa Melayu ni dan lebih mendalami lagi untuk keuntungan pribadi atau masyarakat keseluruhannya. Terima kasih. Okey, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Sebenarnya belajar bahasa Melayu tidak semestinya belajar di Indonesia atau Malaysia atau Brunei ya. Bahasa Melayu juga boleh belajar di rumah kita. Belajar tu tidak semestinya belajar dalam bentuk sekolah, ya kan? Sekarang belajar tu boleh dalam berbagai bentuk, dalam macam-macam bentuk belajar itu. Salah satu bentuk yang mudah, yang termurah, paling murah sekali adalah internet, ya kan? Bagaimana kita membaca buku-buku di dalam internet itu dan yang ditulis dalam bahasa Melayu, itulah harga yang paling murah. Kita boleh baca penulis-penulis buku dari Indonesia, kita akan tahu dialek, lugah atau perkembangan bahasa Melayu di sana. Kita boleh baca buku-buku yang ditulis orang Malaysia di dalam internet. Kita boleh tahu perkembangan bahasa Melayu dan bentuk bahasa Melayu di Malaysia. Kita boleh tahu perkembangan penulis dari Brunei dan kita boleh tahu perkembangan bahasa Melayu di Brunei. Itu juga pendidikan termurah yang saat ini yang kita dapat menikmatinya. Itu sebenarnya saya rasa semua boleh membaca ya. Boleh membaca. Jika ustaz tidak mahir baca dalam Rumi, ustaz boleh menerjemahkannya menjadi Jawi. Boleh ada programnya Ijawi. Amir Rumi itu terjemah kepada ejaan Jawi. Ijawi itu ilmu yang sangat mudah dan termurah. Mungkin satu jam kalau kita main di kedai, 1 jam cuma 10-4, 24. Kalau kita terpaksa belajar di Malaysia, Indonesia pakai biaya mahal, ya kan? Ini adalah salah satu cubaan yang menarik dalam mempelajari berbagai perkembangan bahasa Melayu di dunia ya. Termasuk tidak semestinya kita pergi ke sana, tapi internet juga sebagai wahana tempat yang sangat menarik. Mungkin itu salah satu pendapat pada saya. Mungkin dari kawan-kawan lain yang dari perempuan yang ingin bertanya atau lelaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya Ustaz, bahasa Melayu pada dahulu ada tulisan yang tertentu Ustaz yang ini. Maka soalnya mengapa sekarang ditukarkan menjadi tulisan Jawi atau tulisan pendek-pendek saja? Terima kasih. Baik sekali pertanyaan tadi. Sebenarnya bahasa Melayu ini seperti air. Bahasa ya, seperti air. Kita lihat air, selalu mengalir tak? Air kan, mengalir dari atas ke bawah, ke bawah, ke bawah sampai ke laut. Bahasa juga macam itu, seperti air. Dulu sebelum datangnya Hindu atau Buddha, kita sudah ada bahasa kita sendiri, tulisan kita sendiri. Sebelum datangnya Islam itu rencung, ya kan? Rencung kadang-kadang apa salah datang rencung ya seperti air. Masuknya Islam pula. Islam masuk, Melayu itu tetap ada. Melayu, bahasa Melayu tetap sama, tapi datang pula pengaruh bahasa Arab dan ejaan juga pengaruh. Kita juga menggunakan ejaan daripada Arab. Karena orang Melayu itu bukan orang yang kerah-kerah ya, yang selalu mengalir. Datang Inggris, kita juga menggunakan bahasa daripada orang Inggris, bahasa Rumi, Roman itu. Kita baik orang Melayu ini, ya kan? Dan juga pengaruh kepada bahasa Inggris. Jadi menambah lagi kekayaan pada bahasa Melayu. Dulu bahasa Melayu cuma segitu sempitnya, sekarang sudah besar menjadi makin besar. Seperti air. Di atas sana sempit kan air, di atas bukit sana.
dia akan meluas sampai ke laut yang luas. Laut yang luas itu ada macam-macam ikan, ada macam-macam tumbuhan, ada macam-macam binatang yang ada di laut itu. Bahasa juga macam itu, seperti itu. Bahasa Melayu juga seperti itu. Ya seperti air mengalir, tidak terikat. Kalau kita terikat, macam ngapa tidak menggunakan rencong? Ngapa ada rumi saja, jawi saja? Bahasa itu akan mati. Bahasa itu akan mati seperti bahasa Sanskrit. Mengapa bahasa Sanskrit itu tidak ada sekarang? Tidak ada bahasa Sanskrit sekarang ditutur oleh orang, tidak ada. Mengapa? Karena bahasa Sanskrit mereka membatasi, tidak bagi mengalir seperti bahasa Melayu. Bahasa Sanskrit hanya digunakan di kalangan orang tertentu saja, digunakan dalam kitab-kitab saja, digunakan oleh orang tinggi saja, oleh raja, pembesar saja, tidak boleh digunakan oleh orang kecil. Sehingga bahasa itu tidak mengalir, tersekat air itu, sehingga ikan-ikan di dalam air itu akan mati. Bahasa juga macam itu, bahasa akan mati. Tidak seperti bahasa Melayu, beribu tahun dulu bahasa Melayu sudah ada, sampai sekarang bahasa Melayu juga masih ada. Insya Allah bahasa Melayu akan ada sampai akhir dunia ya. Jadi kita menjaganya. Pertanyaan yang bagus, mungkin dari Putri ya, perempuan. Boleh terima pendapat tadi? Oke, dari perempuan. Ada pertanyaan? Cepatlah satu pertanyaan lagi. Dan tidak kita baca saja lagi. Sinaran Jaya. Tanya dulu lah, baca saja. Ada pertanyaan dah? Belum pada semua dah hadiah. Ya kan? Tidak ada pertanyaan? Okeylah, saya akan baca sebuah sajak sebagai penutup ya. Betul ya. Tajuknya Sinaran Jaya. Sebenarnya saya buat sajak ini tuju pada orang-orang yang banyak membantu kita ya. Sehingga kita banyak orang kita jadi kru, jadi apa, jadi kerajaan, jadi apa ya. Sedangkan mereka tetap bahkan mereka mati, meninggalkan anak-anak yang kecil, isteri jadi janda, dan apa kan. Tajuknya Sinaran Jaya. Saya sekarang ini sudah hampir setahun ya. Kampung ini tampak gersang. Tanah ini hilang pemuda berani. Bumi ini putus kedaulatan. Waris pusaka terjangkit wabah. Penyakit lupa Tuhan. Sombong dengan kebodohan. Megah takabur. Iri hati dengki. Sanggup derhaka negeri. Lenyaplah keagungan bangsaku. Tersisa si pikiran bangsa. Memfitnah anak negeri. Aku cuba tegak kembali, membina pagar-pagar bersih, menyiram bunga-bunga kampung, mengindah
indahkan hijau bumi. Ingatlah bangsaku yang lupa. Suburlah agamaku, daulatkan bahasaku. Tapi aku sedih, aku silu. Usahaku tersendak-sendak, pembelaanku dihina. Aku dituduh pengkhianat, diusir, dihalau. Kadang-kadang melemah jiwa-jiwa kestriaku. Terkadang aku berfikir, apa gunanya aku membela terpisah anak isteri, beratapkan daun-daun hutan. Mungkin hari ini aku akan mati, mungkin besok aku akan mati, mungkin anak-anakku kelaparan, orang tuaku menangis berteriak, istriku menjadi janda. Adakah masih ada penerusku untuk membela bangsaku, menegakkan agamaku, mensaktikan bahasaku, mendidik anak bangsaku? Tangislah, tangislah, teriaklah, alirkan air matamu, alirkan air matamu. Ingatlah, pembelaanmu tak sia-sia. Tuhan Maha melihat. Sinar jaya pasti tiba. Baiklah, saya akhiri saja ya. Atau dengar satu saja lagi? Nak dengar tak? Tapi belilah buku. Tajuk ini Hamba Harapan ya. Tanah ini kau dilahir, bumi ini kau berpijak, kampung ini kau disejarahkan, negeri ini darah kau mengalir. Kau tinggalkan pusaka moyang menuju jauh, berkasarkan akal, mengenal kebesaran Tuhan. Setiap duri bara kau lalui, sehingga sarjana kau peroleh. Anak tua menunggu hadirmu, kampung Musa menanti pulangmu, bumi-bumi butuh baktimu. Kaulah harapan anak bangsamu. Kini kau jadi menteri berwibawa, kau jadi hakim bijaksana, kau jadi profesor cilik pandai, kau jadi pejabat bergaji besar, kau jadi besar di negeri orang. Adakah kau lupa tanahmu? Kau tak rindu kampungmu? Kau lupa bumi kelahiranmu? Sehingga kau tuli dan buta, tak dapat melihat negerimu, tak mendengar jeritan bangsamu. Harapan-harapan moyangmu, harapan-harapan kampungmu, harapan-harapan negerimu, harapan-harapan anak bangsamu menjadi hampa harapan. Cukuplah dibaca banyak-banyak kan. Nanti bisa satu pembacaan sajak yang betul ya. Kadang-kadang orang baca sajak rumah kita tuh saraf macam itu, sajak macam itu ya kan. Semua sajak tidak dapat membezakan antara sajak, sarahan dan lain-lain ya. Ini mungkin kita kekurangan orang pengajar ya caranya. Baiklah, masanya sudah jam 12, jam 11.59, 1 menit lagi. Cukup jam 12, sudah beberapa jam lagi kita berjumpa. Saya berharap apa yang saya sampaikan pada hari ini menjadi satu wahana dalam mempertabatkan bahasa kita di bumi Patani ini ya. Sebagai satu wahana dalam mempertabatkan bahasa kita di Nusantara, dan kita, insyaAllah kita yang datang mendengar ini membawa satu api semangat, satu jiwa semangat untuk membela bangsa kita, untuk mengangkat kembali bahasa nenek moyang kita ya. Dan yang baik itu dari Allah SWT, yang tidak baik itu dari kelemahan saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang berkasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak beli buku boleh lah.